Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Lukman Hakim di channel Haman Kim. Ya, channel yang digunakan untuk pembelajaran di SMK Negeri 1 Lebak Barang, khususnya mata pelajaran akuntansi dan kewirausahaan. Yang lebih khusus lagi bersama dengan saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada penyakit suatu apapun ya. Dan bagaimana kabar kalian kelas 11 AKL 2? Semoga kalian dalam keadaan sehat juga dan tetap betah di rumah ya. Ya, kembali lagi bersama saya karena itu artinya di pertemuan hari ini ada pelajaran yang harus kalian lakukan ya, atau kita lakukan. Pelajaran di jadwal hari ini itu adalah jadwalnya kelas 11 AKL 2 di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya. Untuk minggu lalu kita sudah sempat perkenalan dengan mapel PKK ya. Jadi untuk perkenalannya mungkin sudah cukup lebar panjang ya di channel atau di video sebelum ini. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang produk kreatif dan kewirausahaan yang harus atau yang akan kalian pelajari itu ya. Jadi setelah perkenalan atau gambaran umum mengenai pembelajaran PKK yang akan kita lakukan kalau tidak ada halangan selama 1 tahun ke depan ya, itu sudah dijelaskan di channel sebelumnya. Dan untuk kali ini kita mencoba masuk ke materi awalnya itu, karena PKK ini masuknya ke ranah C3 ya di kurikulum atau mapel yang sudah masuk ke prodi Kakom gitu, atau jurusan ya. Langsung saja masuk ke pembelajarannya, dimana kita di pertemuan hari ini akan belajar mengenai motivasi kewirausahaan gitu ya. Jadi sebelum kalian masuk lebih jauh mengenal tentang kewirausahaan, kita akan mengenal atau sedikit menggugah rasa kalian, rasa keingintahuan atau rasa kalian ingin menjadi seorang wirausaha mungkin gitu ya, dengan sedikit motivasi mengenai kewirausahaan. Jadi ini pondasi yang lumayan penting ya. Di materi ini kita akan membahas mengenai motivasi kewirausahaan. Di bawahnya dilihat ada unsur-unsur kesuksesan dalam memulai bisnis. Jadi seperti yang kalian ketahui, di mapel PKK ini kalian tidak hanya diajari mengenai teori-teori saja, tapi lebih ke lebih ke skill yang mumpuni, terutama skill dalam berwirausaha. Kita lihat di layar bahwa kenapa sih kita harus memotivasi, kenapa kok saya harus memotivasi kalian menjadi seorang wirausaha. Itu yang pertama karena slogan kita ya, slogan SMK, slogan sekolah kita itu adalah SMK bisa gitu kan. Itu jadi SMK itu bisa apa SMK ya, yang pertama lulusan SMK atau siswa-siswa SMK harus bisa bekerja, itu otomatis ya, karena SMK itu sekolah kejuruan yang notabene mendidik kalian supaya siap kerja seperti itu. Kemudian SMK juga bisa selain bekerja, bisa apa lagi? Yang kedua adalah
melanjutkan. Jadi selain bekerja, kalian juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi setelah lulus dari SMK. Misal ke perguruan tinggi swasta atau negeri, itu terserah kalian. SMK itu sekarang sudah bisa melanjutkan ya. Itu. Dan yang ketiga, inilah yang unik atau menarik gitu ya. Yang ketiga adalah SMK bisa berwirausaha atau menjadi seorang wirausaha. Itu. Jadi seperti yang pernah Pak Fatur katakan ya, bahwa SMK bisa itu ada 3 ya, yang dengan singkatannya yaitu BMW. Yang pertama bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Untuk bekerja dan melanjutkan kita tidak akan fokus di situ. Kita akan fokus ke yang ketiga, yaitu berwirausaha atau menjadi seorang wirausahawan. Karena di mapel ini sangat relate sekali kaitannya dengan skill yang akan atau pelajaran yang akan kalian dapatkan di kehidupan setelah kalian lulus itu. Jadi sangat bekalnya itu kalau kalian bisa menyerapnya dengan baik, itu akan sangat berguna sekali nantinya ya. Begitu. Itu sedikit motivasi mengenai kewirausahaan. Kemudian yang ketiga atau di slide selanjutnya. Ini menurut sumber BPS ya, Badan Pusat Statistik, di tahun 2015 itu tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,7 atau 6,18 juta jiwa. Ini. Jadi di tahun 2015, jadi sekitar 5 tahun yang lalu ya, itu tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Apa itu tingkat pengangguran terbuka? Itu artinya pengangguran yang benar-benar nganggur. Istilahnya umur atau tenaga kerja yang di umur produktifnya itu harusnya bisa bekerja tetapi malah tidak bekerja. Artinya dia benar-benar tidak bekerja sama sekali di usia produktifnya. Itu ada sebesar 5,7 atau sekitar 6,18 juta jiwa. Itu kan sangat banyak ya. Itu semoga di tahun setelah 2015 sampai tahun 2020 ini tidak ada peningkatan atau peningkatannya tidak signifikan, atau mungkin semoga saja ada penurunan itu ya, karena untuk tahun ini belum saya cari lagi untuk data pengangguran secara terbuka. Ini dari data ini bisa dilihat bahwa di Indonesia itu tenaga kerja sangat banyak ya, namun berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaannya. Jadi perbandingannya mungkin berapa ya, lumayan banyak kayaknya, apalagi sekarang sedang pandemi seperti ini. Kita tahulah perusahaan-perusahaan operasionalnya terganggu, kemudian ada yang gulung tikar, atau kita tahu perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu juga terguncang gitu ya secara finansialnya karena pandemi ini. Nah, mumpung kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kita coba gali potensi kita sendiri ya. Kita gali potensi, siapa tahu ketika kita sudah mengenal diri kita atau kalian mengenal diri kalian sendiri dan keinginan kalian itu apa, nah di keadaannya seperti ini malah tiba-tiba muncul
sesuatu yang unik sekali atau sesuatu yang luar biasa. Itu kan siapa yang tahu gitu kan, karena di keadaan seperti ini ada pengusaha yang bisa dikatakan bangkrut, kemudian ada perusahaan yang sangat melesat itu karirnya atau secara finansialnya gitu. Jadi ya ada positifnya dan negatifnya, tapi ya memang keadaan lagi tidak stabil seperti ini ya. Semoga keadaannya bisa lebih baik dan kita semua bisa terhindar dari penyakit ya, semoga saja. Dan juga kalau kita punya usaha bisa kembali lagi ke jalur yang benar. Itu sedikit motivasi mengenai kewirausahaan, karena pengangguran itu sudah banyak ya. Kita contohkan saja, setelah nanti kalian 2 tahun lagi itu sudah lulus dari SMK ini ya, itu paling tidak kalau memang skill kalian luar biasa itu bisa bersaing dengan tenaga kerja lainnya. Namun apabila kalian ya kurang bisa berpikir kreatif, kemudian tidak pandai bersaing dengan yang lain, ya mau bagaimana lagi. Dunia atau dunia sekarang cukup keras ya di perebutan pekerjaan atau istilahnya dalam dunia kerja itu sudah semakin keras, semakin sini semakin keras gitu. Jadi persaingannya sangat ketat sekarang. Nah, karena itu di SMK kalian diajari yang namanya kewirausahaan, karena itu adalah bekal nantinya setelah lulus kalian bisa bersaing dengan para tenaga kerja yang lain, seperti itu. Kemudian next, kita tahu ini pengangguran itu adalah masalah sosial yang hampir semua negara di dunia ini adalah masalah sosial yang hampir semua di dunia ini. Jadi semua negara di dunia itu pasti memiliki masalah sosial yang bernama pengangguran, atau orang yang seharusnya di usia kerja antara 17 sampai 60 ya, tapi malah tidak bekerja sama sekali atau menganggur seperti itu. Itu akhirnya mengakibatkan apa? Yang pertama ada kemiskinan, kemudian kedua tingkat kriminalitasnya yang bertambah, dan ketiga masalah sosial lain, bisa depresi, perceraian, bunuh diri, dan lain-lain. Jadi pengangguran itu sumber masalahnya gitu ya. Nah, sebagai alat jitu untuk memerangi pengangguran itu dari SMK itu meyakini bahwa kewirausahaan itu bisa menjadi senjata yang ampuh untuk melawan pengangguran atau untuk membasmi pengangguran begitu. Karena dari kewirausahaan nantinya kalian akan bisa berjuang sendiri, bisa juga bersama tim kalian membangun sebuah bisnis, perusahaan, startup seperti itu. Kalau memang bisa besar, wah itu lumayan sekali. Nah, di situ nanti kita akan belajar membuat perusahaan mulai dari yang ranahnya paling kecil atau paling lokal, yang namanya atau yang sudah kita kenal dengan sebutan student company gitu. Nanti ya kita bertahap untuk belajar
mengenai pembuatan perusahaan mini itu. Nah, selanjutnya, kita sudah tahu atau sudah sedikit menggambarkan mengenai pengangguran. Pengangguran itu apa, kemudian seperti apa, dampaknya apa, akibatnya tadi apa saja, ada kemiskinan, kemudian ada kriminalitas bertambah dan juga depresi, bunuh diri dan lainnya. Kemudian apa solusinya? Nah, solusinya salah satunya adalah menjadi seorang wirausaha. Itu, ya. Apakah gampang menjadi seorang wirausaha? Was, tentu saja tidak. Ya. Sangat-sangat susah. Ya, mungkin kita semua kenal ya wirausaha atau seorang pengusaha yang sudah besar perusahaannya. Contohnya siapa yang kalian kenal? Contohnya kayak Bill Gates, ya, itu dengan perusahaan Microsoft-nya yang sudah berkembang di seluruh dunia, itu dipakai produknya kan luar biasa itu. Apakah beliau tiba-tiba sering menjadi besar dan kaya raya? Tentu saja tidak. Pastilah sangat perjuangannya sangat luar biasa untuk mencapai tingkat seperti sekarang, begitu. Kemudian siapa lagi wirausaha yang favorit kalian? Misal siapa? Muhammad Arif, ya. Ada yang tahu Muhammad Arif? Arif Muhammad, maaf ya, Muhammad Arif, Arif Muhammad ya. Itu Kak Arif Muhammad kan luar biasa itu usahanya. Apa dia atau beliau itu langsung tiba-tiba bisnisnya lancar seperti sekarang, bilionernya, kemudian rotinya itu ya, kue-kuenya, nah buka tokonya, apakah langsung besar? Ya tentu saja tidak. Pastilah memerlukan perjuangan, memerlukan mental yang kuat dan strategi-strategi khusus yang jitu, kemudian teamwork yang sangat kompak dan lain sebagainya. Banyak faktornya ya. Jadi yang namanya motivasi itu bisa datang dari dalam diri kalian sendiri dan dari luar diri kalian. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternalnya. Faktor internal itu biasanya yang lebih tahan lama atau lebih awet ya, karena faktor internal itu termasuk dorongan yang sangat luar biasa. Biasanya seperti itu. Karena faktor internal itu ya efeknya lumayan. Dan mungkin hanya sebagai pendukung. Begitu. Nah, itu adalah sedikit motivasi mengenai kewirausahaan ya. Jadi bagaimana sih cara mengatasi pengangguran di Indonesia? Salah satunya adalah menjadi seorang wirausaha. Karena sekolah SMK tidak hanya dituntut hanya bisa bekerja, tetapi harus memiliki 3 pilihan. Yang pertama apa tadi? Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Dan yang sekarang yang akan kita ulik bersama adalah mengenai berwirausahanya. Nah, itu saja sedikit motivasi kewirausahaan di pertemuan hari ini. Kemudian, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini tugasnya sangat gampang sekali ya. Tugas pertama, tugasnya adalah yang pertama, kenalkan kembali diri kalian sendiri. Jadi perkenalkan diri kalian sendiri. Mungkin kalian tahu hanya sebatas tahu nama kalian sendiri. Mungkin kalian tidak tahu diri kalian itu seperti apa. Wah, mungkin seperti itu ya. Jadi silahkan kenalkan kembali diri kalian sendiri dengan cara menuliskan yang pertama cita-cita kalian secara spesifik ya. Cita-cita kalian apa? Kemudian langkah yang akan kalian tempuh ketika sekolah
untuk mencapai cita-cita. Nah, maaf ini ada sedikit kekeliruan ya. Kemudian langkah yang akan kalian tempuh ketika sekolah. Langkahnya apa untuk mencapai cita-cita itu? Misal, cita-cita saya menjadi seorang guru. Kemudian langkah konkret saya ketika sekolah, saya akan belajar lebih giat lagi, kemudian akan gemar membaca, kemudian lebih pandai berbicara atau public speakingnya. Nah, seperti itu. Jadi apa sih? Jadi silahkan perkenalkan diri kalian dengan cara menuliskannya itu cukup di note atau catatan yang ada di HP kalian, kemudian di screenshot dan diupload di channel tugas Microsoft Teams seperti biasa ya. Jadi sekali lagi, perkenalkan diri kalian mulai dari nama, alamat, dan cita-cita yang penting gitu ya. Saya ingin menjadi misal tentara atau polisi, atau bahkan menjadi seorang wirausaha. Nah, contoh seperti ini, misal saya ingin menjadi seorang wirausaha apa? Misal kuliner. Nah, langkah apa yang akan kalian tempuh ketika sekolah untuk mencapai cita-cita? Langkahnya adalah misal sambil bersekolah saya juga belajar memasak, itu resep-resep baru, kemudian mencoba menjual masakan-masakan sendiri atau bagaimana. Nah itu, jadi ada langkah konkretnya yang kalian ceritakan untuk menggapai cita-cita kalian. Jangan hanya menyebutkan cita-cita saya menjadi guru udah titik, tapi ada penjelasan mengenai langkah yang akan kalian tempuh ketika sedang sekolah. Nah itu seperti apa untuk menggapai cita-cita gitu ya. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di komen di sini bisa, atau lewat WA atau lewat Microsoft Teams silahkan juga. Mungkin itu saja untuk penjelasan tugas dan pertemuan hari ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda dan masih terkait dengan kewirausahaan. Itu saja, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel Haman Kim dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.